di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bisa saja itu sebagai orang mencuci uang ke dia. Apa tindak pidana? Menyamarkan uang yang haram menjadi halal. Tapi hasil riset juga nunjukin kepala desa juga banyak yang korupsi. Ya ada. Bisa Anda tunjukkan kepala desa yang korupsi mungkin ada 5.000-an gitu ya. Terlalu banyak lah. 500 juga terlalu banyak. Kepala desa itu jumlahnya 640.000. 640.000 kepala desa. Desa, 640 desa itu 5 tahun lalu. Sekarang mungkin udah tambah lagi. Kan sering terjadi pemekaran. Tindak. Lalu yang ketiga, ada yang mengatakan gini loh Najwa kritiknya, Pak Mahfud tuh apa sih? Pejabat kok main medsos saja gitu. Loh, saya bilang Kapolri saja itu Pak Listio Sigit memerintahkan seluruh anak buahnya supaya aktif di medsos dan membuka akun agar bisa menerima laporan. Masa saya Menko Polhukam tidak? Sambil memata-matai mungkin Pak? Ya bisa, enggak apa-apa. Menerima laporan dan memata-matai. Seperti Rafael Alun, apa itu siapa coba? Kamu tahu enggak Rafael Alun itu bahwa dia melakukan pencucian uang? Enggak ada. Itu ketika anaknya nganiaya orang, saya tanya ke PPATK itu orang pejabat hanya eselon 3 kok bisa begitu, kaya dari mana? Apa keuangannya benar tuh gitu. Lalu PPATK kirim surat, Pak ini sejak tahun 2012 sudah saya laporkan diduga melakukan TPPU. Saya buka mana suratnya? Kekayaan dia tuh ratusan miliar dan sekarang juga udah masuk ke itu. KPK. Nah, itu kan karena viral. Iya kan? Kalau enggak viral mana saya tahu. Banyak sekali yang saya mengambil manfaat dari medsos untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi, apa itu juga pertanda bahwa memang ada kebuntuan ya Pak? Kebuntuan masyarakat untuk kemudian melapor ke pihak-pihak yang lebih dekat dengan mereka? Itu yang banyak begitu. Ada kebuntuan dan ada kolusi di tingkat bawah gitu ya. Oleh sebab itu penyelesaiannya tidak satu persatu, satu sistemik menurut saya yang. Perampasan aset belum Pak? Berancangan. Itu, Pak. Berancangan. Dan sekarang undang-undang perampasan aset itu sudah disampaikan ke DPR dalam surat kemarin tanggal 4 Mei. Lalu satunya undang-undang tentang pembatasan belanja uang kartal. Artinya besok kalau undang-undang ini ada, Dovi tidak boleh berbelanja misalnya 100 juta kok bayar kontan. Itu harus dikeluarkan dari rekening. Ini keluarkan dari rekening saya nomor sekian, kirim ke Najwa nomor rekeningnya sekian untuk membeli ini. Sehingga orang korupsi akan ketahuan. Tapi penolakan DPR ketika itu kan sempat ramai dan viral tuh. Sangat ketika ramai. Ketua Komisi 3 Bambang Pacul mengatakan, wah kalau soal yang penting-penting seperti ini harus persetujuan Ketua Umum. Terus juga menurut saya bukan hanya Ketua Umum partai juga. Saya kira kepentingan bisnis di luar partai itu juga kencang halangannya terhadap rancangan undang-undang ini. Ya susah Pak, komposisi DPR kan 50+% berapa gitu, 56 atau berapa itu semua bisnismen. Itu temuan Transparansi Internasional yang mengatakan kenapa di Indonesia banyak korupsi. Karena pejabat-pejabat publiknya di DPR, di pemerintah maupun di Mahkamah Agung itu terlibat dalam konflik of interest. Itulah sebabnya sekarang timbul diskusi tentang sistem pemilihan, apakah terbuka atau tertutup. Karena apa? Tetapi kalau menjadi menteri, etikanya dan aturannya tentu kan harus lapor ke presiden kalau ngambil tindakan-tindakan yang tidak rutin. Dan kemudian banyak yang mengvis-afiskan Pak, seolah-olah Pak Mahfud MD itu yang berani melawan kepentingan begitu. Pak Mahfud sendiri merasa memang siapapun hajar bleh? Sejak dulu kan begitu. Sejak zaman Gus Dur dan sebagainya, saya ya tegas saja sesuai tugas saya. Ketika MK, saya kira landmark decision yang paling banyak zaman MK itu zaman saya. Karena saya tidak takut juga. Oleh sebab itu keadilan harus masukkan sebagai sukma hukum. Nah itu yang saya lakukan ketika MK. Alhamdulillah saya tidak punya orang yang harus saya mintai pertimbangan untuk itu. Tapi Najwa, sikap dasar saya tetap aja. Saya jadi apapun, itu ya saya akan tegas. Kalau 2024 nih misalnya. Di 2024, saya itu sudah akan berumur 67. Ya. Waktunya beristirahat juga bagi kebanyakan orang Indonesia. Tetapi jangan terlalu sedih kalau misalnya ya udahlah, udah selesai. Joe Biden 80 80-an. Dan masih mau running untuk second term loh. Berarti Pak Mahfud Mahathir 94. Iya.
Tapi enggak apa-apa, saya layani juga gitu. Masyarakat maaf kalau ini pertanyaan bodoh dari seorang rakyat ya. Tapi Pak Mahfud takut nggak sih? Terobos aja gitu. Enggak takut di DPR tuh maksudnya. Di DPR enggak takut. Ngapain takut juga? Ya tidak semuanya mereka bisa seenaknya juga. Nyatanya banyak tuh anggota DPR yang ditangkap. Sudah berusaha lobby sana, lobby sini. Banyak yang masuk penjara juga. Karena Kejaksaan Agung juga tidak bisa didikte begitu saja kan. Polisi tidak bisa didikte begitu saja. Hakim tidak bisa didikte begitu saja. Jadi Ya, saya kan juga nasionalis yang tidak mau bikin kehancuran terhadap bangsa ini. Tapi yang bisa saya buru, ya buru. Asal tidak membahayakan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tidak membuat kekacauan, itu tidak boleh. karenanya kita selalu berharap pejabat kita tuh arif. Iya. Twitter. Apa? Sekarang mau tanya apa? Soal Twitter? Ya Twitter. Anda mau tanya apa? Terakhir tentang nge-tweet kapan, Pak? Terakhir nge-tweet kemarin ya ulang tahun. Oh iya. Kayaknya teman-teman udah ngumpulin juga tuh Twitter Pak Mahfud. Oh, apa ada Oh apa iya, nih? itu dia. Nah, Oh iya. Ini ada maksud tertentu nggak ketika ini? Ini Oh, ingin ada. menyimbolkan sesuatu. Ya, Kan ya. pasti ada Ini maksudnya pasti dong. begini ya. Ah. Di hari libur ini saya istirahat pagi sambil melihat foto-foto dengan binatang asli masih hidup. Ada harimau, ada buaya, ada koala. Dalam keadaan tertentu, nah ini pernyataan saya nih, nyindir orang nih. Makanya aku udah Dalam tahu. keadaan tertentu, Siapa yang disindir? karena waktu itu saya kan disindir. Kalau berani datang kamu ke DPR. Kan begitu, kan ada yang Maka saya bilang, dalam keadaan tertentu saya tidak takut dengan binatang buas. Karena saya tahu caranya. Kita tulus, itu cara. Kita bersih, itu cara untuk tidak takut. Dan kita pegang dulu pawangnya. Atau di plester mulutnya. Itu kan macam rahasianya. Plester mulutnya tuh, kalau buaya tuh yang di bawah tuh kan mulutnya di plester. Ya. Nah ini juga ramai nih Nah, Pak. ini yang paling rame nih. Ini yang paling rame nih, Pak. Ini yang paling rame. Ini Bapak dapat dari mana? Ini Ngeles. Enggak, ini saya dapat dari Pak Muhajir. Oh Pak Muhajir. sama-sama Menko, grup Menko. Orang mau minta keadilan ke pengadilan malah dibentak. Kamu kalau keadilan tuh kalau di Indonesia jangan minta, beli gitu. Bagi saya lucu kan ini. Saya masukkan di Twitter. Waktu dapat serangan seakan-akan saya membenarkan Betul. beli. Padahal saya memusuhkan diri orang yang minta itu. Sedangkan yang di atas itu pejabat yang sewenang-wenang. Keadilan disuruh beli. Kan gitu. Ya. Nah, itu. Coba postingan berikutnya apa nih? Nah. Di sebuah desa di Probolinggo, Maja. Iya, anak saya nih. Cucu saya nih. Cucu. Majeda. Jadi begini, saya punya cucu 2. 3, 1 di Amsterdam sekarang sekolah. Ikut ayahnya. Yang 2 ini anak dari anak kedua. Jadi suatu saat saya pulang dari Jember, mampir ke rumah anak saya, ke rumah Majeda ini. Di kampung rumah. Kan kampung itu kan orang, kalau ada menteri mau datang, ke pinggir jalan. Ayo Pak Menteri, Pak Menteri. Nah, saya datang di situ, ada cucu saya ikut sama anak-anak. Ayo Pak Menteri mau datang. Saya turun, saya ambil ayunan pulang. Enggak, saya menunggu Pak Menteri katanya. Enggak tahu kalau saya menteri. Sebelum selesai, kita udah harus selesai karena Pak Mahfud sibuk banget. Benar. Tapi aku mau minta, boleh nggak balik ke CV? Karena ini mau kita masukin nih CV-nya Pak. Ya. Jadi ke partai-partai, kemana mau kita masukin nih. Jadi Pak Mahfud cek dulu, bener nggak? Kalau skillnya ada yang mau ditambah nggak Pak? Apa itu? Skillnya, coba bacain Jo. Kajo. Multitasking, pernah menjabat di semua struktur trias politika sebagai lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Benar. Benar multitasking ya. Terus Mudah beradaptasi, menjadi tim ses Prabowo Hatta dan bergabung sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. ya skillnya. Oke. Terus jago Twitteran. Jago Twitteran. Pak ditambah semua lagi ya. dong Pak. Apalagi, Pak, Skill skill Pak Mahfud Sudah, apa itu dong kan Pak? penilaian Anda. Silakan aja tambah sendiri. Kalau saya nambah nanti malah mengada-ada. Kan Itu cocok sudah. cocok Loh, seharusnya mau loh wakil yang seperti ini atau bahkan yang diusung seperti ini. Sama aja tuh. Sama aja. Bagi saya semua partai sama aja. Nggak ada musuh saya, nggak ada kawan saya. Karena saya berpikir begini, partai politik itu tidak ada yang baik dan tidak ada yang jelek. Sama rata. Karena di setiap partai yang dianggap partai paling jahat sekalipun pasti ada orang baiknya. Di setiap partai yang dianggap paling baik sekalipun pasti ada koruptornya. Oleh sebab itu soal pilihan saja. Dan pada akhirnya tidak pada bendera partainya kalau orang mau berjuang itu, pada niat pribadinya, kalau saya. Moralitas pribadi. Kalau kandidat Pak? Hah? Kalau kandidat? Teman saya semua, kandidat yang muncul di survei ya. Iya. Itu teman dekat saya semua tuh. Pak Prabowo, saya pernah menjadi ketua tim suksesnya dan sekarang dia menjadi struktur di bawah Kemenko Polhukam. Sering ketemu. Anies Baswedan,
itu sejak dia kecil sudah dekat dengan saya, ikut saya, bahkan di depan saya ayahnya tuh pernah bilang gini waktu Anies masih SMA atau SMA kelas 1 atau SMP kelas. Nis, ini Pak Mahfud nih mau berangkat ke Amerika. Kamu besok kalau besar tiru Pak Mahfud. Inilah orang sukses, inilah orang tekun, inilah orang pintar. Itu Anies dibilang begitu oleh bapaknya kepada Anies ketika saya perpisahan mau ke Amerika waktu itu. Dengan Ganjar saya teman diskusi itu dulu satu komisi di DPR, di komisi 3, ya di komisi 1 pernah diskusi ya saya tahu ada kegundahan Ganjar tentang korupsi di negeri ini karena diskusinya dengan saya. Jadi dia gundah juga dan sama pemikirannya dengan saya. Saya pernah berkunjung makan di rumah dia untuk diskusi itu. Dia pernah khusus datang ke rumah saya juga Ganjar tuh makan. Sambil diskusi, gimana nih Pak, gimana nih Pak. Jadi semuanya nih baik lah. CV paling atas adalah, Joni nggak? Mana? ada ulang tahun nggak? Tempat tanggal lahir Sampang 13 Mei 1957. Ya. Happy birthday to you. Ada birthday to you. Kalau orang Sampang nggak happy birthday. Apa? Selamat ulang tahun kami harusnya bahasa Madura ya, bahasa Madura selamat ulang tahun apa? Kamu harus tahu nih di Twitter cucu saya yang tadi itu. Saya tunjukkan dia. Nah ini nih cucu saya masih kecil nyanyinya begini nih. Selamat ulang tahun Abang. Nah, panggil abah kayak gini. Tuh, Ya, happy happy birthday. birthday. Makanya happy birthday. Lihat di mana ini? Pak Mahfud yang pegang Pak. Nah, ini masih kecil umur 2 tahun. Mana kameranya mana? Happy birthday. Happy birthday Abang. Nah, ya. Lucu banget. Oh, verse 2. Apa? Happy birthday, Abah. Birthday, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.